Ya, kembali lagi bersama saya Ismail Faizal Aziz dengan NIM 182170024. Nah, di sini saya akan menjelaskan how to TOGAF dengan studi kasus Carla Clothing. Nah, di sini yang akan dibahas adalah kita akan membahas TOGAF ADM Cycle versi 9,2 dengan studi kasus menggunakan perusahaan Carla Clothing. Nah, referensi yang saya pakai itu adalah ya pure dari TOGAF dengan versi 9,2-nya. Nah, yang akan dibahas pada sesi ini yaitu adalah kita yang pertama adalah mengenai TOGAF ADM itu apa. Itu kita akan menjelaskan fase-fase TOGAF ADM apa. Yang kedua adalah kita menjelaskan mengenai apa yang akan dibuat untuk berdasarkan studi kasus itu. Dan yang ketiga adalah kita akan membahas mengenai profil perusahaan dari Carla Clothing tersebut. Dan yang keempat adalah kita menjelaskan secara detail mengenai fase-fase dari TOGAF ADM dari fase A sampai fase D. Dan yang berikutnya adalah studi kasus untuk tiap-tiap masing fase. Mungkin sekilas saja dari masing-masing studi kasusnya. Nah, yang berikutnya ya, selanjutnya langsung aja masuk ke TOGAF ADM. Yang di sini adalah salah satu framework atau suatu kerangka kerja atau bisa disebut juga metodologi untuk membuat arsitektur enterprise dalam mendesain, merencanakan, mengimplementasikan, menggovernance suatu arsitektur teknologi informasi enterprise. Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwa itu adalah untuk teknologi informasi. Kenapa? Karena core konsep dari TOGAF ADM itu adalah 4 yang di terus ini ya, yang di tengah BDAT. Ini termasuk adalah bisnis, data, application, dan teknologi. Yang dimana-mana mesin bisnis itu membahas mengenai proses-proses bisnis yang di perusahaan, value, strategi, dan yang berikutnya adalah data itu sebenarnya physical dan logical level dari aset-aset apa sih yang disimpan buat perusahaan tersebut dan gimana manajemennya. Dan yang berikutnya adalah application arsitektur, di mana itu sudah satu cetak biru buat masing-masing aplikasi untuk bisa digunakan dan interaksinya dan hubungannya terhadap proses-proses bisnis yang ada di perusahaan tersebut. Nah, di teknologi ini kita langsung membahas kapabilitas dari masing-masing software. Ini udah ngomongin vendor, langsung sebut nama mereknya gitu. Sedangkan di application arsitektur itu nggak sebut merek, tapi lebih ke arah dia fungsi buat apa. Sedangkan di teknologi arsitektur ini lebih langsung ke vendor, milih vendor, yang dimana buat masing-masing vendor itu dilihat kapabilitasnya dan apakah itu mensupport ke dalam sisi bisnis, data, atau aplikasi. Di sini juga termasuk ke infrastruktur IT-nya, begitu middleware, jaringan, komunikasi, proses seperti apa, dan standar-standar lainnya. Nah, pada sesi kali ini saya cuma akan menggunakan TOGAF ADM dari fase A sampai fase D untuk perusahaan Carla Clothing. Di sini saya cuma akan membahas lebih ke arah general gitu, jadi tidak akan bahas dokumen lebih lanjut. Jadi di sini profil perusahaannya itu ya, dia itu adalah perusahaan fashion, yang dimana dia mengusung desain yang elegan dan simple dengan target pasar yaitu wanita yang memiliki fashion yang muda dan stylish dengan range 16-20 tahun. Saya jelaskan kalau misalnya ini udah punya 8 buah outlet, bisa dibilang itu cukup besar. Nah, di sini cuma sekilas, yaitu adalah mengenai visi perusahaan, dimana dia akan berusaha menjadi fashion nasional, mana bisa menjadi pilihan utama buat para perempuan untuk menjadi fashionable. Di sini juga yang berikutnya adalah misi, yaitu membuat menjadi seorang trendsetter dan pioneer, mana tujuannya dua-duanya semua menjadi yang paling pionir dalam fashion Indonesia. Nah, fase yang pertama itu adalah preliminary phase, di mana fase ini menentukan kapabilitas arsitektur atau kemampuan arsitektur yang diinginkan oleh organisasi tersebut. Itu berdasarkan dari stakeholder dari si perusahaan Carla Clothing dan kapabilitas arsitektur yang dimiliki oleh perusahaan pada saat ini pas sebelum dikembangkan arsitekturnya. Yang dimana step-stepnya ini adalah berikutnya, ini yaitu kita harus melihat skopnya dari dimana apa aja sih yang bisa kedampak kalau misalnya si enterprise organisasi ini diacak-acak lah sama kita. Yang kedua, kita akan mengkonfirmasi governance dan support frameworknya ke para stakeholder, di mana mereka pengennya seperti apa dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kita yang jelas harus mengestablish si tim pembuat arsitektur enterprise itu.
Dan kita juga harus melihat bahwa struktur organisasi perusahaan tersebut seperti apa. Dan yang berikutnya adalah kita mengidentifikasi dari prinsip arsitektur ya dari perusahaan tersebut, dan kita bisa mereferensikan menggunakan kerangka kerja TOGAF atau bisa kerangka kerja yang lain. Nah, ini fleksibilitas dari TOGAF, mengambil referensi dari kerangka kerja yang lain. Nah, yang berikutnya adalah kita akan mengembangkan bagaimana strategi untuk implementasi buat untuk tools dan teknik yang akan digunakan. Nah, outputnya ini mungkin yang akan lebih jelas daripada stepnya, yaitu yang pertama organizational model, yang dimana dia akan menjelaskan scope-nya, maturity assessment dari sini, kapabilitas, begitu peran-peran dari masing-masing tim, arsitektur yang akan mengacak-acak arsitektur organisasi tersebut, dan batasan dari pekerjaan arsitektur tersebut, dari gitu budgetnya seperti apa dan support strategy seperti apa. Dimana dulu gitu ya, tailored arsitektur framework dan initial arsitektur story, dan ini juga bisa di statement kembali bahwa prinsip bisnis seperti apa, bisnis goalsnya seperti apa, dan bisnis reference seperti apa. Dan ini juga ada yang opsional, yaitu request for architecture work, dimana kalau misalnya si perusahaan itu minta sedikit tim kita untuk mengembangkan sebuah arsitektur enterprise. Nah, di sini adalah yang berikutnya ada strategi clothing itu sendiri. Di sini saya memasukkan business goals, business driver, business principle, dan dari BDAT-nya prinsipal masing-masing yang diinginkan oleh mereka, yang dimiliki oleh mereka. Nah, berikutnya adalah fase A, mana arsitektur itu adalah arsitektur vision. Di sini kita akan mengembangkan visi arsitektur yang ingin dicapai berdasarkan dari kapabilitas dan business value yang ingin di-deliver sebagai hasil dari arsitektur enterprise. Nah, selanjutnya adalah mendapatkan penerimaan untuk pernyataan pekerjaan arsitektur. Maksudnya ini lebih ke arah proposal dari arsitektur enterprise yang ingin dibuat, lebih ke arah itu, menjelaskan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang ingin dilakukan untuk mengembangkan arsitektur enterprise yang sesuai dengan visi arsitektur yang sebelumnya telah dibuat. Nah, berikut adalah step-step dari fase A. Itu yang pertama, kita harus mengestablish dulu bahwa proyek arsitektur ini ada kepada para stakeholder. Nah, yang kedua adalah kita mengidentifikasi stakeholder dan kekhawatiran mereka masing-masing apa, dan kebutuhan bisnis yang ada pada perusahaan tersebut yang sesuai untuk pekerjaan arsitektur tersebut. Misal sebagai contoh, misal kita pekerjaan arsitektur cuma untuk mengubah ke arah application-nya. Nah, stakeholder yang ini dipakai itu nggak harus semuanya, sedangkan harusnya kita menggunakan stakeholder yang berhubungan langsung dengan arsitektur tersebut. Karena kalau misalnya tidak berhubungan langsung, itu takutnya tidak terlalu akurat gitu. Nah, yang step berikutnya adalah kita mengkonfirmasi dan menjelaskan mengenai business goals, business driver, dan batasan-batasan dari pekerjaan tersebut. Udah gitu, yang keempat kita mengevaluasi kapabilitas yang dimiliki organisasi tersebut. Dan yang kelima, kita menilai seberapa siap suatu organisasi perusahaan tersebut untuk mengalami transformasi bisnisnya. Begitu, keenam adalah mendefinisikan scope. Yang ketujuh, kita akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip arsitektur yang dianut oleh perusahaan Karl Clothing. Yang kedelapan, dan kita akan mengembangkan visi arsitekturnya tersebut. Nah, yang kesembilan itu kita akan mendefinisikan parameter-parameter apa aja yang bisa kita lihat dari perusahaan Karl Clothing. Dan yang ke-10 adalah kita mengidentifikasi dari risiko-risiko dari transformasi arsitektur itu dan mitigasinya seperti apa. Yang terakhir adalah kita mengumpulkan semuanya itu menjadikan statement of architecture work, yang dimana itu akan dikasih ke stakeholder dan mereka mengkonfirm apakah seperti itu si stakeholder concern, business requirement, business goal, business driver and constraint, kapabilitas seperti apa. Dari itu dia akan melihat penilaian dari kesigapan untuk transformasi bisnis, dan itu harus di ACC stakeholdernya. Nah, yang berikutnya adalah outputnya. Itu adalah yang pertama, approved,
dimana si proposalnya udah di ACC oleh stakeholder yang menjelaskan mengenai deskripsi pekerjaan arsitektur seperti apa, skopnya seperti apa, perencanaan proyeknya seperti apa, jadwal seperti apa, dan visi arsitektur seperti apa. Udah gitu ya, di situ akan menjelaskan. Kita juga akan memberikan keluaran yang prinsip arsitektur, quality assessment, arsitektur framework, arsitektur vision, communication plan juga penting itu karena untuk apa? Bagaimana cara menyampaikan progres dari proyek atau misalnya ada kendala di suatu tahap kepada stakeholder dan itu harus disepakati biar tidak ada miskomunikasi. Nah, selanjutnya adalah langsung ke ini adalah hasil model arsitektur yang diinginkan perusahaan. Ini arsitektur visionnya, dimana si Carlo Clothing ini pengennya channelnya internet, ada website, begitu aplikasinya juga ada dan ada tokonya. Dan internalnya cuma operasional, finance, marketing, logistik, dan reporting. Yang ini juga berikutnya adalah modeling dari bisnis proses yang dimiliki Carlo Clothing. Nah, yang berikutnya adalah statement of architecture work. Di sini ini cuma bagian awalnya dari statement of architecture work, sebenarnya lebih panjang gitu. Cuma di sini dijelasin skopnya apa, terbelakangnya apa, dan seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah fase B, yaitu arsitektur bisnis. Di sini kita akan membuat arsitektur baseline terhadap baseline. Karena disebut baseline itu karena kita akan melihat kondisi saat ini yang sedang dimiliki oleh perusahaan Carlo Clothing. Dan kita akan mengembangkan arsitektur target bisnis, yaitu menjelaskan bagaimana enterprise tersebut beroperasi dalam mencapai tujuan bisnisnya. Dan tentunya ini pasti harus memenuhi statement of architecture work, di mana skopnya sesuai kita ganti atau enggak gitu si bisnis arsitektur. Dan berikutnya adalah mengidentifikasi komponen kandidat arsitektur roadmap berdasarkan kesenjangan antara baseline dan target arsitektur. Setelah kita membuat baseline dan target, kita harus melihat kesenjangan yang dimiliki oleh baseline dan target tersebut. Kalau misalnya ada kesenjangan, nah di situ kita harus memikirkan apa strateginya untuk mengimplementasi tersebut. Nah, yang berikutnya adalah step-stepnya. Nah, di sini ini sebenarnya step fase B, fase C dan D itu sama. Yang dimana yang pertama kita adalah akan memilih model referensi apa yang akan dipakai dan titik pandang dan tools yang akan dipakai, dan itu sangat bervariasi untuk masing-masing perusahaan tergantung scope dari statement of architecture work dan visi arsitektur seperti apa, kita pengen melihatnya seperti apa gitu. Seperti dan berikutnya adalah kita membuat baseline-nya, begitu kita membuat targetnya dan kita langsung melakukan analisis kesenjangan dari kedua target dan baseline itu. Di situ nanti kita akan melihat komponen-komponen apa saja yang mungkin bisa dapat diimplementasikan buat si perusahaan tersebut. Setelah kandidat roadmap-nya itu udah dibuat, kita akan melihat dampak-dampak apa saja yang dampak-dampak eksternal gitu, bukan dalam bisnis arsitekturnya, yang bisa menimbulkan dampak lah ke luar gitu. Misalnya kita si bisnis arsitektur ini apakah berdampak kepada arsitektur data, application atau teknologi gitu. Nah, ini juga sama ke misalnya kan karena di sini bisnis yang dikerjakan duluan. Kalau misalnya kita bikin arsitektur data atau teknologi, misal kita pas ini internet, oh ternyata dia punya dampak ke bisnis, dan kita itu harus lihat itu juga, dimana dampak-dampak itu harus dinilai apakah itu sangat berdampak atau tidak, dan itu harus ada konflik atau tidak. Nah, yang selanjutnya setelah resolve impact, kita harus melihat pandangan stakeholder terhadap arsitektur bisnis yang telah kita buat dan kesenjangannya, dan solusinya ada di kondisi terbaik itu. Nah, output yang ini adalah bisnis itu lebih ke arah nih, lihatnya yang ada includingnya itu adalah struktur organisasi seperti apa, goals dan objektif bisnis seperti apa, fungsinya apa aja, layanan bisnisnya apa aja, prosesnya apa aja, peran dan bisnis itu apa, dan data model dari bisnis itu apa. Untuk arsitektur requirement verification ini cuma menjelaskan mengenai kesenjangan analisis dan technical requirement. Nah, ini adalah contoh-contoh konseptual aja untuk proyek lebih lanjut. Sini baseline target dari
perusahaan Carlo Clothing. Di sini cuma dimasukin kategori fungsi bisnis dan layanan bisnis. Nah, yang berikutnya adalah fase C, di mana ini lebih menjelaskan arsitektur sistem informasi (SI). Di sini kita sama seperti fase sebelumnya, membuat baseline dan membentuk target, tapi di sini lebih ke arah target SI-nya, yang dimana ini menjelaskan arsitektur teknologi informasinya yang dapat memenuhi arsitektur bisnis yang sebelumnya telah dibuat, dan visi arsitektur juga. Dan tentunya pasti memenuhi statement of arsitektur. Di sini juga kita akan mengidentifikasi komponen-komponen atau solusi buat bisa dimasukkan ke roadmap berdasarkan kesenjangannya. Stepnya sama. Di sini outputnya adalah lebih ke arah data. Di sini kita model datanya seperti apa, begitu logiknya seperti apa modelnya, begitu memanage bagaimana pengelolaan datanya, dan kita akan melihat data-data ini dimiliki oleh fungsi bisnis yang mana gitu. Nah, ini outputnya ada dua, karena di sini di fase C ini kita akan membahas data dan aplikasi. Nah, di yang pertama output itu data arsitektur lebih ke arah situ, dan output arsitektur aplikasi yaitu adalah lebih ke arah target application, yang dimana ini termasuk katalog, matriks, dan diagram. Dan ini sebenarnya mungkin untuk tiap arsitektur aplikasi itu nggak semuanya kepake, dan mungkin semuanya kepake dan ada yang enggak gitu, tergantung titik pandang apa yang akan dipakai gitu. Tergantung problemnya apa, kita mau bisnis seperti apa, dan stakeholder akses atau enggak. Nah, ini adalah conceptual level dari data arsitektur, udah gitu ya, conceptual level dari aplikasinya, dari color coding. Nah, di kasus color coding ini dia si information subject area-nya tidak berubah, karena emang bisnis prosesnya ya sama-sama saja gitu. Dia kita nggak bakalan simpan data selain dari subjek informasi ya seperti ini. Nah, yang berikutnya adalah fase D, yaitu menjelaskan arsitektur teknologi, di mana kita membuat line dan mengembangkan arsitektur target teknologi yang memungkinkan si visi arsitektur bisnis, data, dan aplikasi berjalan dengan baik. Tentunya juga memenuhi statement of arsitektur dan mengidentifikasi komponen-komponen kandidat arsitektur roadmap. Stepnya sama, dan di sini outputnya adalah kita langsung membahas ke arah komponen teknologinya apa aja yang bisa mendukung si proses bisnis, logik datanya seperti gitu, dan aplikasinya seperti apa. Ini juga dijelaskan lebih ke arah platformnya, teknologi seperti apa, lingkungan yang dibutuhkan, dan lebih ke arah jaringan juga bisa, dan hardware dan network specification. Nah, di sini di teknologi arsitektur ini kita langsung ke arah vendor, langsung milih vendor. Lebih ke arah misal tiap vendor ini ya kelebihan dan kekurangannya masing-masing apa, dan apakah itu memenuhi si application requirement-nya atau si data atau si bisnisnya. Nah, di sini adalah conceptual level di infrastrukturnya. Untuk teknologi arsitektur ada perubahan, sedangkan di security itu ya cukup segitu aja untuk perusahaan Carlo Clothing. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.